KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Gedung KPK berada di Jalan Kuningan, Persada, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas dan wewenang KPK. Tugas KPK yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Definisi korupsi. Tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Terus hubungannya apa korupsi dengan politik? Hubungan antara korupsi dan politik seringkali kompleks dan saling terkait. Korupsi dapat terjadi dalam konteks politik karena adanya kekuasaan dan akses terhadap sumber daya publik. Politikus atau pejabat yang korup cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, politik juga dapat memengaruhi tingkat korupsi. Sistem politik yang transparan dan akuntabel cenderung mengurangi risiko korupsi, sementara lingkungan politik yang korup atau tidak stabil dapat menciptakan peluang untuk tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi seringkali melibatkan reformasi politik dan perubahan kebijakan untuk membangun struktur yang lebih akuntabel dan menjaga kemandirian lembaga-lembaga pengawas. Fakta kelam korupsi di Indonesia. Dalam sejarah pendirian KPK, untuk pertama kalinya ada ketua KPK yang korupsi, yaitu Firly Bahuri, dengan perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Korupsi di Indonesia ternyata sudah terjadi semenjak zaman kolonial, yang dimana penjajah yang sudah menyiapkan dan memberikan upah untuk para pribumi, tetapi para pemimpin daerah atau pemilik tanah yang diberi kepercayaan malah mengambil hak para pekerja pribumi. Kesimpulan yang dapat kita dapat dari penjelasan sebelumnya adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang dihandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, dan diperkuat dengan kasus ketua KPK yang korupsi.